Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya ucapkan terima kasih kepada para partisipan yang telah mengikuti kami dalam membuat tugas mini riset dari mata kuliah Lembaga Keuangan Perbankan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Di sini kami ada 3 orang, yaitu saya sendiri Tasya Dinda Mazhara, yang kedua ada Togi Reski Purba, dan yang ketiga ada Evander Pardoksi. Tujuan saya di sini adalah menjelaskan produk-produk perbankan agar masyarakat, maksud saya kita yang ada dalam forum ini, lebih mengetahui tentang apa itu produk perbankan. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Yang pertama ada aktivitas bank. Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak amat terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas. Kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pinjaman atau kredit. Dalam praktiknya, kegiatan bank dibedakan sesuai dengan jenis uang tersebut. Setiap bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya. Misalnya dilihat dari segi fungsi bank, yaitu antara bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Jelas memiliki tugas atau kegiatan yang sangat berbeda. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya, produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih beragam. Hal ini disebabkan oleh bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan waktu kreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu sehingga kegiatannya lebih sempit. Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang dapat diketahui dari ketentuan pasal 3 undang-undang tersebut yang berbunyi, fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bank umum. Bank umum atau bank yang lebih dikenal dengan nama bank komersil merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan BPR, baik dalam bidang ragam pelayanannya maupun jangkauan wilayah operasinya. Artinya, bank ini memiliki kegiatan pemberian jasa yang lebih lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Dalam praktiknya, ragam produk tergantung dari status bank yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan bank umum antara lain yang pertama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau funding dalam bentuk yang pertama simpanan giro atau demand deposit. Yang kedua, simpanan tabungan atau saving deposit. Yang ketiga, simpanan deposito atau time deposit. Yang B, menyalurkan dana ke masyarakat atau lending dalam bentuk yang pertama kredit investasi, yang kedua kredit modal kerja, serta kredit perdagangan. Next. Bank umum juga memberikan jasa-jasa bank lainnya atau servis. Salah satunya yang pertama adalah transfer, yaitu kiriman uang. Yang kedua juga ada inkasso atau collection. Yang ketiga ada clearing atau clearing. Yang keempat ada check deposit box, bank card, bank notes, bank garansi, referensi bank, bank draft, letter of credit atau LC, cek wisata atau traveler check, dan jual beli surat berharga. Kemudian ada lagi menerima setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, listrik, dan pembayaran uang. Kemudian bank umum juga melayani pembayaran seperti gaji atau pensiun atau honorium, pembayaran dividen, pembayaran kupon, dan pembayaran bonus.
Bank umum di dalam pasar modal perbankan juga dapat memberikan atau melayani emisi, yaitu underwriter trust. Yang kedua ada pinjaman, kemudian wali amanat, perantara perdagangan atau dealer, serta perusahaan pengelola dana atau investment company. Next Gi. Nah, berikutnya tadi yang seperti saya bicarakan ada Bank BPR. Kegiatan Bank BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum. Hanya saja yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan sehingga tidak dapat berbuat seluasa bank umum. Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri. Dalam praktiknya, kegiatan BPR adalah menghimpun dana hanya dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito. Kemudian, menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, serta perdagangan. Next. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR. Larangan ini adalah yang pertama, menerima simpanan giro. Yang kedua, mengikuti miring. Yang ketiga, melakukan kegiatan valuta asing, serta melakukan kegiatan prafinansial. 4 hal ini adalah kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh Bank BPR. Next. Kemudian ada bank campuran dan asing. Bank-bank asing dan bank campuran yang bergerak di Indonesia adalah jelas bank umum. Kegiatan bank asing dan bank campuran memiliki tugasnya yang sama dengan bank umum lainnya. Yang membedakannya, kegiatan dengan bank umum milik Indonesia adalah mereka lebih dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu dan ada larangan tertentu pula dalam melakukan kegiatannya. Next, adapun kegiatan bank asing dan bank campuran di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dalam mencari dana bank asing dan bank campuran juga membuka simpanan giro serta simpanan deposito, namun dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan. Yang kedua juga dalam hal pemberian kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu saja, seperti dalam bidang perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal asing atau campuran, serta kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional. Next. Kemudian kegiatan lainnya ada jasa-jasa bank yang dapat dilakukan oleh bank campuran dan asing, yaitu pertama ada jasa transfer dan jasa miring. Yang kedua ada jasa inkasso, kemudian jasa beli valuta asing, jasa bank card atau kartu kredit, jasa bank draft, jasa safe deposit box, jasa pembukaan dan pembayaran letter of credit, jasa bank garansi, jasa bank notes, jasa jual beli travel check, dan jasa bank umum lainnya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang produk bank pada sisi pasifa. Yang pertama itu ada giro. Rekening giro adalah atau checking account adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau biliar giro untuk pemindah bukuan. Sedangkan cek atau biliar giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Kemudian cek merupakan perintah tak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat penyerahannya atas beban rekening penarik cek. Cek dapat ditarik atau diterbitkan oleh pemegang rekening giro atau giran atas nama dan tidak dapat dibatalkan oleh penarik kecuali cek tersebut dinyatakan hilang atau dicuri dengan bukti dari kepolisian. Kemudian ada biliar giro, ada jasa giro. Yang jasa giro di mana adalah suatu imbalan yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank. Next. Kemudian ada produk tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya akan dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati.
dan tidak dengan cek atau bilet giro atau hal-hal lain yang disamakan dengan itu. Cara penarikan tabungan yang banyak digunakan adalah buku tabungan, cash card atau kartu ATM atau kartu debit. Kemudian saya persilakan untuk Evander untuk menjelaskan dari materi berikutnya. Pada Evander saya persilahkan. Ada produk-produk bank pada sisi pasifa. Selanjutnya itu ada deposito. Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga atau nasabah kepada bank itu. Hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak ketiga dan perusahaan bank. Deposito ini dibagi menjadi tiga. Jangka ini adalah simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh di perusahaan bank. Yang kedua, sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang simpanannya pada waktu tertentu. Sertifikat deposito merupakan dari deposito berjangka. Kemudian ada deposito mangkal, adalah simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan dengan pemberitahuan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara peserta yang menarik biasanya satu nama pedagang dengan tersebut sebagai yang diinginkan. Next. Produk bank pada sisi aktiva. Yang pertama itu ada kredit modal kerja atau KMK. KMK adalah kredit yang diberikan kepada nasabah atau debitur untuk membiayai kebutuhan modal. Perusahaan debitur KMK berjangka waktu pendek dan disesuaikan dengan jangka waktu pembayaran modal dan nasabah. Jauh dari waktunya, KMK terdiri dari dua macam. Pertama,
benefit yang diberikan bank dalam rangka membantu profesional atau profesi broker, trader, akuntan, akuntan publik, dan lain sebagainya. Next. Ketujuh, konsumsi. Konsumsi adalah fasilitas kredit suatu program pemerintah, misal kredit usaha, kredit nelayan, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, dari yang sudah diuraikan pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan bank sehari-hari final yang dapat kami sampaikan mengenai produk lepas dari perbankan. Dapat kita ketahui ya sekarang bahwa perbankan itu memiliki 3 macam, yaitu bank umum, bank BTS, bank campuran, dan bank asing. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa banyak sekali keuntungan dari adanya lembaga perbankan ini. Kita sudah mudah untuk mendapatkan kredit, kita mudah untuk menabung, dan di mana semua keuangan ini sudah dijamin oleh OJK. Apakah yang dari kami sampaikan ini ada para partisipan yang tidak memahami materi atau ada yang ingin dipertanyakan serta ingin ditanggapi, kami persilahkan. Baiklah, langsung saya bahas. Ada pertanyaan dari saudara Muhammad Hafiz. Izin bertanya, apakah produk perbankan yang cocok untuk kalangan remaja? Terima kasih kepada Abang Hafiz atas pertanyaannya. Saya akan menjelaskan. Tentu saja
saja banyak ya produk perbankan yang cocok untuk menabung di kalangan remaja. Karena dimana kita di sini diajarkan untuk berhemat ataupun tidak menyia-nyiakan uang kita, karena sangat penting untuk di masa depan. Yang pertama saya sebutkan saja, yang saya ketahui ada Simpedes BRI. Nah, ini dari perbankan dari bank umum ya. Jadi dari ini Bank BRI, dari sini ada keuntungan untuk memilih tabungan rekeningnya, yaitu yang pertama, jaringannya luas, tersebar di seluruh Indonesia dan terhubung secara online. Kita bisa menggunakan ATM, kita bisa menggunakan mobile banking, SMS banking, serta online banking gitu. Dan yang kedua, ada berpeluang besar untuk memenangkan hadiah, di mana kartu Simpedes BRI ini sering mengadakan poin-poin yang jika kita beruntung, kita bisa berpeluang untuk mendapatkan hadiah. Kemudian dilengkapi dengan kartu BRI yang berfungsi sebagai kartu ATM dan debit dengan fitur transaksi yang lengkap. Kemudian pembukaan rekening Simpedes ini sangat mudah dan ringan di seluruh kantor cabang BRI. Jumlah dan frekuensi setor dan tarik tunai itu tidak dibatasi sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Ini sangat cocok sangat cocok sekali bagi kita kalangan remaja yang ingin membuka rekening untuk menabung, karena syarat-syaratnya sangat mudah. Kemudian ada Ekspresi BCA, ini juga salah satu dari bank umum, dan ini merupakan bank swasta ya. Keuntungan dari Ekspresi BCA ini yang pertama, syarat pengajuannya sangat sederhana dan dimudahkan. Kita dimudahkan untuk membuka rekening tersebut. Sebagai syarat utama yaitu calon nasabah berusia di bawah 17 tahun hanya memerlukan KTP orang tua atau wali. Jadi kita yang masih pokoknya anak SMK nih belum punya KTP, mereka bisa diwakilkan oleh KTP orang tuanya. Nah, kemudian dengan proses pengajuan pembukaan rekening juga diwakilkan orang tua. Sedangkan jika yang sudah mempunyai KTP, kita bisa langsung aja nih menuju cabang BCA terdekat. Kemudian masa berlaku rekening BCA ini seumur hidup, sehingga nasabah di bawah umur yang beranjak menjadi remaja itu tidak perlu memperpanjang lagi usia dari BCA Express ini. Kemudian tidak perlu menutup rekening dan membuka yang baru. Kemudian kartu Ekspresi BCA ini kita bisa memilih kartu ATM-nya bergambar seperti apa cover dari kartunya ini. Jadi sangat unik sekali, dan ini juga memacu kita untuk menabung gitu. Serta Ekspresi BCA ini setahu saya memiliki saldo yang unik, saldo yang sedikit gitu. Serta pembukaan rekeningnya juga bisa melalui online banking, mobile banking, di mana kita hanya perlu mengisi data melalui mobile phone dari mulai HP, dan kita hanya video call kepada salah satu customer di BCA. Kemudian ada lagi dari bank-bank lain, contohnya Bank Muamalah atau bank-bank BNI Plus Muda, itu juga cocok bagi kita di kalangan remaja. Banyak sekali ya sebenarnya produk perbankan yang cocok untuk di kalangan remaja untuk menabung, di mana biaya administrasinya yang rendah, serta kemudahan untuk membuka rekeningnya. Jadi tidak ada salahnya lagi atau alasan lagi untuk kita remaja untuk menabung di bank, dan kita harus mengetahui keuntungan dari produk-produk perbankan. Seperti itu kepada Bang Hafiz, mungkin Abang Hafiz dapat memahami apa yang saya sampaikan. Ya, sama-sama Bang Hafiz. Kemudian kita ada pertanyaan dari Abang Gilang nih. Apa perbedaan bank umum dan BPR, dan mana yang menguntungkan? Oke, kita tadi sudah menjelaskan ya apa saja perbedaan bank umum dan perbankan dan bank BPR. Sebenarnya tadi kan bank umum itu dia lebih luas jangkauannya daripada bank perkreditan rakyat. Jadi saya kaji ulang, di mana bank umum merupakan bagian dari bank yang lebih berkeunggulan, dia memiliki pemberian jasa yang lebih lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.
serta kegiatan-kegiatannya itu yang sangat banyak ya. Yang pertama ada menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana ke masyarakat, memberikan jasa-jasa bank, menerima setoran, melayani pembayaran, serta dia juga menggeluti pasar modal perbankan. Dan sedangkan BPR itu dia lebih, ruang hukumnya itu lebih kecil gitu. Dia hanya kegiatannya hanya menghimpun dana, yang itu dalam bentuknya itu hanya dua, simpanan tabungan dan deposito. Sedangkan di bank umum mereka ada rekening giro, simpanan giro. Kemudian menyalurkan dana, juga menyalurkan dana sama seperti Bank Indonesia, bank umum. Tapi dia tidak memberikan jasa-jasa bank seperti transfer, inkasso, keliling, safe deposit, bank card dan lain-lainnya gitu. Tapi sebenarnya bank BPR ini berguna menguntungkan bagi para pengusaha. Seperti namanya, kegiatan bank BPR ini adalah bank perkreditan rakyat, di mana bank ini memberikan kemudahan kredit kepada pengusaha yang ingin membuka usahanya. Jadi di situ ada kemudahan kredit untuk pengembangan usahanya. Dan mungkin yang saya tahu itu mungkin bunganya lebih kecil atau bagaimana gitu. Pokoknya bank perkreditan yang rakyat ini menguntungkan bagi para pengusaha. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin Abang Gilang sudah mengerti apa yang dapat saya sampaikan. Atau ada tanggapan lagi dari Abang Gilang? Baiklah, karena sudah tidak ada tanggapan lagi, apakah teman yang lain ada yang ingin bertanya? Oh ini, maaf, ada. Jadi bank umum lebih menguntungkan Kak dibanding BPR ke masyarakat umum. Sebenarnya sama-sama menguntungkan, hanya saja BPR lebih menguntungkan bagi masyarakat yang memiliki usaha yang ingin melakukan kredit gitu. Sedangkan bank umum menguntungkan bagi masyarakat umum semuanya, bagi mulai dari kalangan remaja, usia muda, tua, sampai yang lansia masih bisa menggunakan bank umum, masih memberikan manfaat yang lebih gitu daripada bank BPR. Begitu Bang Gilang. Baik, sama-sama Bang Gilang. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Tidak ada lagi pertanyaan. Saya akhiri saja pertemuan kita pada hari ini dalam membahas produk lembaga perbankan. Mungkin dari yang saya sampaikan, hal ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, di mana kita sudah mengetahui apa saja produk-produk serta keuntungan dari lembaga perbankan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada partisipan yang sudah menyempatkan waktunya untuk membantu kami dan mendapatkan informasi mengenai lembaga perbankan. Serta saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan saya yang sudah hadir di sini juga. Saya akhiri rapat pembicaraan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat